Pak Sofyan, kalau kita melihat kan ada berbagai sektor industri ya Pak, untuk menjadikan Indonesia ini pusat industri halal global. Betul. Yang paling bisa cepat kita wujudkan, itu di sektor yang mana Pak? Ini bukan karena saya usahanya di pariwisata ya. Oh oke, itu pun tidak apa-apa Pak, karena itu kan fakta. Bagaimana fakta. Pak? Jadi pariwisata ini merupakan satu sektor yang sangat mempunyai dampak multiplier effect itu terhadap sektor yang lain. Oke. Intinya bahwa menurut WTO, World Trade Organization, bahwa pariwisata itu melibatkan 185 jenis usaha yang semuanya terjangkau oleh UMKM. Oke. Ya. Terus kemudian menurut World Bank ini juga termasuk yang sektor yang paling cepat, efisien untuk bisa mengembangkan PDB suatu negara, ekonomi suatu negara. Karena devisa lebih cepat masuknya. Betul. Ya. Oke. Nah, selain itu juga negara yang semiskin apapun tanpa sumber daya alam gitu, misalnya cuman padang pasir semuanya, itu bisa meng-create desert safari tour. Iya. Ya, jadi bisa aja, apa aja bisa dijual sebagai pariwisata. Dan intinya ini juga merupakan suatu bisnis yang ekspor, tetapi nggak perlu pergi keluar. Karena wisatawan yang datang, yang memasukkan devisanya ke Indonesia. Ya. Oke. Jadi kira-kira itu. Dan juga termasuk penyumbang global PDB dunia. Oh. Ya. Nomor 4 tuh setelah retail, construction, kemudian keuangan dan pariwisata. Jadi memang termasuk yang yang sangat mudah untuk bisa itu. Makanya PBB juga UNWTO itu mengadopsi pariwisata sebagai STEP program. Jadi Sustainable Tourism for Eliminating Poverty. Jadi benar-benar ini suatu program PBB untuk bisa pengentasan kemiskinan melalui pariwisata. Itu yang paling mungkin segera kita capai ya untuk menjadi pusat dari industri global dunia ya. Tapi kita harus bertanya juga ke Mas Menteri. Mas Menteri, bagaimana mengklasifikasikan industri halal dan industri non halal di pariwisata? Tadi kan Pak Sofyan mengatakan itu yang paling cepat untuk kita capai, untuk kita unggul. Bagaimana Mas? Pertama-tama ini ada beberapa data yang ingin saya kutip ya. Bahwa Indonesia betul salah satu importir terbesar daripada produk halal karena memang ekonomi kita kan berbasis konsumsi. Jadi misalnya nih bulan suci Ramadan, yang impor yang paling besar itu ya korma. Seperti kenapa dari Amerika? Karena Amerika penghasil korma yang banyak gitu. Itu satu. Dan kita sekarang sudah mulai mengembangkan, ada beberapa daerah yang ingin mensubstitusi itu. Madu, ini konsumsinya tinggi sekali, itu masih banyak yang kita impor. Padahal kita punya kemampuan untuk mencetak madu-madu yang berkualitas dari hutan Indonesia dan lain sebagainya. Jadi kita mengekspor 8,6 miliar dolar di tahun 2020, tapi impornya jauh lebih besar. Dan karena itulah kita membutuhkan investasi. Nah, mengenai pariwisata, ini banyak kesalahpahaman bahwa pariwisata halal itu menzonasi satu daerah itu ini islamisasi dari satu daerah. Enggak begitu. Jadi pariwisata halal ini bisa ada di mana saja karena konsepnya itu adalah extensions of service, yaitu tambahan layanan. Misalnya ditambah restoran yang menyediakan makanan halal. Dan itu yang melakukan udah Korea Selatan, Jepang, Thailand. Ini besar-besaran mereka berinvestasi di ekosistem makanan halal, misalnya restoran atau tempat ibadah sholat. Kita kadang-kadang kaget gitu di airport di Seoul, itu musolanya bisa lebih besar dan lebih rapi daripada di sini gitu. Di Tokyo Station yang untuk pusat daripada stasiun kereta mereka juga musolanya sangat besar gitu. Jadi penyediaan fasilitas ini adalah bagian daripada pariwisata halal kita. Yang kedua, apa yang tadi kan yang wajib, yaitu makanan halal, tempat ibadah. Nah yang quote unquote sunnah atau need to have. Nah ini tadi yang sunnahnya itu adalah bagaimana kita menghadirkan toilet yang ramah buat
ramah Muslim gitu. Jadi toilet yang bisa menggunakan air dan lain sebagainya itu yang kita sebut sebagai good to have. Nah yang ketiga adalah nice to have. Jadi yang tadi wajib, sunnah, yang nice to have itu bagus kalau ada. Misalnya kalau ada restoran itu ada family room gitu loh. Ada family room untuk keluarga sehingga tidak ada yang mau buka, mungkin lebih santai, dibuka. Privasinya lebih dapat dan lain sebagainya. Jadi pariwisata halal itu nggak bersifat eksklusif, tapi justru inklusif. Dengan tambahan dari beberapa konsep seperti itu. Yang bersih, yang sehat, yang berkelanjutan lingkungan, dan ini semua mengembangkan. Kalau kita nggak mengembangkan kita akan tertinggal. Tapi beruntung sekarang semuanya sudah sadar dan kita nggak gelut sendiri di dalam negeri. Kita sudah bersatu. Mudah-mudahan dalam beberapa tahun kita bisa mengambil posisi pertama. Terima kasih Mas Menteri. Kalau Pak Akil, soal halal itu kan jaminannya harus jelas ya. Iya. Bagaimana memastikan jaminan halal itu, terutama mungkin di industri makanan, Pak? Karena kan tadi pariwisata, salah satu subkomponennya juga adalah kuliner begitu ya. Itu memastikannya seperti apa, Pak? Ya, problem halal food ini ada di tingkat hulu ya. Karena industri atau makanan atau kuliner Nusantara kita kan begitu banyak ya. Beragam ya? Beragam. Tetapi yang paling banyak itu adalah unsur hewan dan unggas. Itu yang paling banyak setiap hari kita konsumsi. Nah ini kan perlu kita pastikan bahwa daging hewan atau unggas itu dipotong di rumah potong hewan, tempat potong hewan yang sudah bersertifikat halal. Nah ini memang jumlahnya masih 15% ya. Yang sudah bersertifikat halal. Oleh karena itu kita melakukan akselerasi, melakukan sinergi dan kolaborasi, misalnya dengan Bank Indonesia ya. Bank Indonesia tahun ini akan membantu 15 rumah potong hewan di daerah. Bank Indonesia? Bank Indonesia. Jadi Bank Indonesia sangat membantu kita, dan kita juga ingin mendorong Pemda, kabupaten, kota, dan provinsi juga ikut bisa membantu rumah potong hewan, rumah potong unggas, atau unit potong hewan, unit potong unggas di daerah-daerah itu bisa bersertifikat halal juga. Gitu. Karena semua makanan hampir tidak ada yang keluar dari makanan hewan ini ya. Mau soto Lamongan, mau bakso, mau sop kaki kambing, semuanya makanan yang selalu kita konsumsi masyarakat umum di Indonesia. Nah, saya kira itu yang perlu jaminan yang kita berikan kepada para konsumen. Dan dari rumah potong hewan itu juga banyak produk-produknya kan yang masuk ke supermarket yang akan dikonsumsi oleh rumah tangga. Jadi jaminan produk halalnya terus diusahakan ya untuk makanan di sektor makanan ini. Terima kasih. Pak Afdal, kalau kita lihat ekosistem industri halal ini kan banyak komponen, Pak. Di Indonesia sekarang yang paling prioritas, Pak, untuk ditingkatkan, untuk mendorong supaya Indonesia bisa menjadi pusat industri halal global itu apa, Pak? Akselerasi dari bagaimana kita punya industri yang basic ya, industri kecil kita, itu bisa naik menjadi industri menengah, dan industri menengah kita bisa naik menjadi industri besar di bidang halal. Jadi value chain-nya ini memang harus kita lebih pererat. Jadi kita mengajak misalnya kepada industri besar, mereka buat pabrik di Indonesia, memproduksi produk untuk seluruh dunia, mereka harus menjalin kemitraan dengan usaha kecil di Indonesia. Supply produk-produk halal, material-materialnya itu ya diambilnya dari lokal. UMKM Indonesia Indonesia. Dengan cara seperti ini kita bisa melakukan akselerasi tadi. Misal katakanlah produk kopi gitu misalnya. Indonesia kaya sekali dengan produk kopi dari banyak negara, daerah ya. Nah ini kan apabila produk kopi dari mulai petaninya, dikembangkan supply chain-nya, ke green bean-nya, kemudian naik lagi ke kopi yang jadi bubuk dan segala macam. Nah rantai itu disitulah para UMKM kita ada, dan sambung terus sampai industri besar. Dengan model pengembangan itu kita bisa meningkatkan, dan itu yang memang terpenting ya.
Karena pada saat industri halal berkembang, tadi disampaikan juga, Mas Menteri menyampaikan melihat dunia luar melihat industri halal sebagai suatu peluang yang sangat baik. Jangan sampai nanti kita kalah cepat. Negara-negara lain melihat mengambil posisi, memproduksi produk halal, dan melihat Indonesia sebagai market yang baik. Mereka menyerbu kita dengan produk halal impor, padahal kita bisa bikin sendiri. Baik, jangan sampai kita hanya menjadi pasar begitu Pak ya. Betul. Pertanyaannya pemirsa, apakah UMKM benar-benar bisa menyatukan visi industri halal dengan keberlangsungan hidupnya? Tetap bersama kami, Economic Challenges segera kembali. Dipersembahkan oleh